Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materi kelas 8. Masih bersama saya, yaitu tentang kejujuran dan keadilan. Anak-anakku sekalian, kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin, ya. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Di rumah, di sekolah, dan dimanapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil, ya. Apalagi kalian generasi muda yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Lalu sekalian, bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu kalian harus memegang teguh kedua perilaku mulia tersebut. Jujur, ya, dalam arti apapun, ya, bersikap sesuai apa yang telah dilakukan, ya, baik berbicara, tingkah laku, dan lain sebagainya, ya. Setiap orang menambahkan keluarga harmonis dan penuh ketenangan, ya. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur, ya. Jujuran dalam keluarga merupakan pondasi awal kalian, ya, untuk melangsungkan kehidupan di masyarakat, ya. Misalkan di sekolahan, di lingkungan, ya, itu akan muncul kejujuran ketika dalam pondasi keluarga kalian itu juga berlaku jujur, ya. Oleh karena itu jangan sampai kalian tidak berperilaku jujur meskipun itu menyakitkan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Ini sabda Nabi bisa dikatakan bukan hanya bendahara, tapi bisa dikatakan generasi muda, generasi tua, sama saja, ya. Itu kalau berperilaku jujur itu sama dengan orang yang sedang bersedekah. Kemudian yang kedua, adil, ya. Adil ini bisa berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak pada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan, ya. Ajaran Islam menjunjung tinggi azas keadilan, ya. Oleh karena itu setiap mukmin wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Allah menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti anak-anakku bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada
seseorang atau golongan yang kita benci. Meskipun sulit, karena ini perintah agama, maka harus dilaksanakan. Adil bukan berarti harus sama rata, ya. Misalnya kalian punya saudara, ya, yang SD, SMP atau SMA misalkan, kemudian semua diratakan untuk mendapatkan uang 10.000 misalkan, ya. Ini namanya nggak adil, ya. Karena kebutuhan uang 10.000 itu tidak sama. Nah, kalau mungkin anak TK atau SD masih terlihat banyak, tetapi ketika anak SMA, ya, maka uang 10.000 itu ya sedikit, ya. Maka harus nggak sama mendapatkannya, ya. Itu yang namanya keadilan, bukan karena sama rata, ya, tapi menyamakan sesuai dengan kebutuhan, ya. Tuh. Kalian bisa melihat di dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 8, ya. Ya Allah berfirman, ya. Nanti bisa dibaca, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 8, ya. Karena ayat ini menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah semata, bukan karena kepentingan pribadi atau bahkan duniawi, ya. Jadi keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan, ya. Kalaupun kebenaran yang datangnya dari orang kafir saja kita harus tetap menerimanya, maka kebenaran yang datangnya dari sesama muslim, ya, sudah harus jelas kita terima, ya. Oleh karena itu menjadi sangat aneh kalau antara sama muslim saling bertikai hanya karena masing-masing merasa bahwa pendapatnya yang paling benar, ya. Berlaku adil dalam ayat di atas bermakna berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan, ya. Mudah-mudahan kita bisa berbuat kejujuran dan keadilan karena Allah. Oleh karena itu, kalau sudah begitu, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.